Hai sahabat PPG, sebagai calon pendidik yang profesional, kita harus mengetahui cara mengajar yang baik dan benar. Untuk itu, kita perlu paham terlebih dahulu bagaimana proses belajar pada manusia. Nah, ada beberapa aliran yang berpendapat tentang proses belajar manusia. Salah satunya adalah yang pertama behavioristik. Behavioristik adalah aliran yang mengatakan bahwa manusia itu belajar berdasarkan interaksi, stimulus, dan juga respon. Stimulus adalah hal yang merangsang kegiatan belajar, sedangkan respon adalah reaksi atas rangsangan tersebut. Behaviorisme ini banyak sekali kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya saya atau teman-teman sekalian yang dalam kondisi ngekos. Nah, suatu ketika saya harus pulang jam 10 malam. Nah, ketika sampai di kos ternyata gerbang kos dikunci. Nah, besoknya saya tidak lagi melakukan hal itu. Berdasarkan contoh ini, gerbang yang dikunci itu adalah bentuk stimulus, sedangkan dengan tidak melakukan datang atau pulang di atas jam 10 malam itu adalah bentuk respon. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan guru dalam menerapkan teori belajar behavioristik di dalam kelas? Ada 6 poin. Yang pertama, guru harus menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, mulai dari yang sederhana hingga kompleks. Yang kedua, guru harus membiasakan memberikan contoh berupa instruksi selama mengajar. Yang ketiga, ketika menemukan sebuah kesalahan baik pada materi maupun pada siswa, segeralah perbaiki. Yang keempat, sering-sering memberikan latihan hingga terbentuk perilaku yang diinginkan. Nah, 4 poin ini adalah bentuk stimulus. Dan poin yang kelima itu adalah memberikan evaluasi atau penilaian kepada peserta didik atas perilaku yang tampak. Perilaku yang tampak ini adalah bentuk respon. Dan yang terakhir, untuk memperkuat aliran behavioristik ini, guru harus memiliki kemampuan dalam memberikan penguatan baik dalam sisi positif. Selanjutnya, teori belajar kognitivisme yang memandang belajar tidak hanya sekedar stimulus dan juga respon, tetapi ia juga mengkaji bagaimana proses berpikir manusia dalam melakukan tindakan. Nah, ada beberapa hal yang harus dilakukan guru dalam menerapkan teori kognitivisme dalam kelas. Yang pertama, guru meminta siswa untuk merefleksikan bagaimana pengalaman mereka dalam bentuk jurnal maupun laporan harian kegiatan. Yang kedua, mendorong siswa untuk menjelaskan ide-ide mereka atau materi pembelajaran di depan kelas. Yang ketiga, membantu siswa mencari sebuah solusi atas suatu permasalahan. Yang keempat, itu membantu siswa, meminta siswa untuk menjelaskan ide-ide atau gagasan mereka. Yang kelima, itu membantu siswa dalam mengeksplor bagaimana ide-ide ini saling terhubung. Yang terakhir, itu adalah guru harus mampu meningkatkan pengetahuan dan ingatan siswa dalam berbagai bentuk media pembelajaran. Yang terakhir adalah konstruktivisme, yaitu teori yang belajar yang memandang belajar adalah bentuk konstruksi atau membangun pengetahuan oleh individu itu sendiri. Jadi, ada beberapa hal yang harus dilakukan guru dalam menerapkan teori belajar konstruktivisme. Yang pertama, guru mendorong kemandirian siswa dalam belajar. Yang kedua, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memberikan komentar kepada orang lain. Yang ketiga, guru membantu siswa untuk mampu berpikir tingkat tinggi. Yang keempat adalah guru menerapkan sistem belajar diskusi agar terjadinya interaksi sosial. Yang kelima, itu guru memberikan kesempatan secara luas kepada peserta didik untuk menguji hipotesis mereka. Dan yang terakhir, itu adalah guru melibatkan siswanya untuk melakukan pengamatan dan juga analisis atas fenomena yang terjadi di kehidupan nyata. Nah, dari beberapa poin ini dapat digambarkan bahwa konstruktivisme
Ini adalah teori belajar yang berfokus pada peserta didik, sehingga guru hanyalah berperan sebagai fasilitator agar proses pengkonstruksian ini mampu berjalan secara lancar. Baiklah, saya akan menjelaskan model pembelajaran yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme. Yang pertama ada discovery learning. Discovery learning adalah proses untuk memahami satu konsep dari materi secara aktif dan mandiri. Guru tidak menjelaskan materi secara aktif, melainkan mengajukan pertanyaan terkait materi pada peserta didik. Pada model discovery learning, peserta didik yang harus menemukan, menyelidiki, kemudian menyimpulkan materi yang dipelajari. Manfaat dari discovery learning ini adalah karena peserta didik belajar mandiri, pemahaman suatu materi akan bertahan lama. Mengapa demikian? Karena dengan memahami materi secara mandiri, secara tidak langsung, peserta didik memahami materi yang dipelajari itu secara mendalam, sehingga materi tersebut akan bertahan lama di ingatan para peserta didik. Prinsip konstruktivisme yang kedua ada problem based learning. Problem based learning adalah pembelajaran berbasis masalah, di mana sebuah model yang mengenalkan siswa pada satu kasus yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Kemudian siswa diminta untuk mencari solusi untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Nah, langkah penerapan problem based learning itu adalah yang pertama, menyampaikan pada siswa tentang tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Guru memiliki peran penting sebagai pemberi motivasi agar siswa terlibat secara langsung dalam pembelajaran. Aktivisme yang ketiga adalah project based learning. Project based learning adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Metode ini menuntut siswa untuk melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Tujuan project based learning ini adalah meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah, memperoleh keterampilan siswa agar siswa lebih aktif, dan meningkatkan kolaborasi antar siswa, karena umumnya ini dilakukan secara berkelompok. Selanjutnya adalah pemberian motivasi belajar kepada peserta didik dilihat dari beberapa contoh masalah. Yang pertama ada contoh kasus oleh Tania yang berusia 7 tahun, di mana ia memiliki kemampuan yang rendah serta memiliki keinginan yang rendah untuk sukses. Jika kita lihat dari diri pribadinya Tania sendiri, ia tidak memiliki motivasi yang tinggi untuk sukses. Ditambah lagi dengan kemampuan yang ia miliki tidak cukup memadai. Adapun peran kita sebagai guru untuk meningkatkan motivasi belajar oleh Tania ialah yang pertama kita bisa memberikan penjelasan mengenai pentingnya sebuah tujuan hidup untuk mencapai kesuksesan. Selanjutnya kita juga mampu memberikan apresiasi terhadap kompetensi yang dimiliki oleh Tania dan terus melakukan ajakan atau pemberian motivasi terhadap pentingnya kesuksesan, sehingga secara perlahan akan muncul motivasi dalam diri pribadi Tania. Kemudian kita juga mampu mengarahkan Tania untuk membantu ia menemukan cita-cita sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Selain pemberian motivasi itu, kita juga bisa melakukan metode pembelajaran dengan model yang cocok di kelas. Nah, adapun model pembelajaran yang cocok untuk Tania ialah problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah, di mana pendekatan pembelajaran siswa pada masalah otentik sehingga siswa dapat menyusun pengetahuannya sendiri, menumbuh kembangkan keterampilan yang lebih tinggi, dan meningkatkan rasa percaya diri yang dimilikinya. Dalam kasus Tania ini, model problem based learning akan digunakan masalah dalam kehidupan nyata yang dialami oleh Tania sebagai sesuatu yang harus dipelajari untuk melatih dan meningkatkan keterampilan belajar dan keterampilan berpikir kritis oleh Tania.
Contoh kasus selanjutnya adalah Samuel yang berusia 10 tahun, di mana ia bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, namun ia juga memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Peran kita sebagai guru untuk meningkatkan motivasi belajar terhadap Samuel bisa kita lakukan dengan cara yang pertama memberikan pemahaman bahwa kegagalan bukanlah suatu masalah yang besar, melainkan sebuah proses untuk sesuatu yang lebih baik. Kemudian kita juga bisa memberikan pemahaman kepada Samuel bahwa kegagalan bisa kita jadikan sebuah pembelajaran untuk kedepannya. Kemudian kita juga bisa memberikan contoh-contoh dari tokoh-tokoh hebat, tokoh-tokoh sukses yang juga sering mengalami kegagalan namun tidak pernah menyerah dan terus berusaha bangkit. Selain dari motivasi yang bisa kita berikan, kita juga bisa menerapkan model pembelajaran yang cocok untuk Samuel, yaitu model pembelajaran discovery learning, yaitu pembelajaran yang menekankan pada pengalaman langsung dan pentingnya pemahaman struktur atau ide-ide penting terhadap suatu disiplin ilmu melalui keterlibatan siswa secara aktif. Dalam hal ini, guru akan mengaitkan pengalaman yang dimiliki Samuel untuk kemudian berani mencoba hal-hal baru dan mengatasi permasalahan yang ada, serta berani mencoba mengatasi kegagalan untuk dipelajari menjadi suatu proses yang lebih baik. Halo, saya Puji Pertiwi. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang kasus anak yang bermasalah dalam belajar yang bernama Sandra. Sandra ini memiliki sikap yang tenang di dalam kelas dan juga meremehkan teman-teman yang ada di kelasnya. Nah, berdasarkan dari permasalahan yang dihadapi oleh Sandra ini, tentu menunjukkan bahwa kondisi Sandra ini bahwa dia tidak berantusias dan juga tidak ingin berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di kelasnya, dan dia meremehkan, tidak menghargai teman-teman yang ada di dalam kelasnya. Tentu mengapa Sandra bersikap demikian terjadi karena beberapa faktor yang ada di dalam dirinya. Nah, lalu bagaimana cara kita sebagai guru mengatasi dan juga memotivasi si Sandra untuk mau mempercayai dan juga belajar di dalam kelas dengan temannya? Yang pertama, kita bisa mendekatkan diri kepada Sandra terlebih dahulu untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang ada di dalam dirinya, kenapa dia bisa bersikap demikian. Nah, kemudian kita bisa mendekatkan dia kepada teman-temannya dalam belajar. Cukup satu teman untuk bisa mendekatkan dan juga mempengaruhi dirinya sehingga dia mau mempercayai dan juga menghargai teman-teman yang ada di dalam kelasnya. Kemudian, model pembelajaran yang bisa kita terapkan pada si Sandra ini yaitu dengan model pembelajaran project based learning, di mana project based learning ini adalah bentuk suatu kerjasama kelompok yang menghasilkan sebuah produk. Tentu harus menuntut si Sandra ini untuk bekerja sama tim yang baik dengan teman-temannya, dan ini juga secara tidak langsung membuat si Sandra saling bergaul dengan teman-temannya secara terus-menerus dari tugas kelompok yang diberikan oleh guru. Nah, dari project based learning ini bisa membuat si Sandra ini lebih menghargai dan juga mempercayai teman-teman. Selanjutnya pada kasus yang keempat, yaitu pada anak yang bernama Robert, di mana karakteristik dari Robert ini, dia sedikit berminat untuk sekolah karena sekarang dia sedang tinggal bersama dengan bibinya dan tidak bisa menghubungi kedua orang tuanya lagi. Nah, dari permasalahan tersebut menunjukkan bahwa kondisi Robert ini terdapat ketidakcintaan terhadap belajar. Nah, hal ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Di mana faktor internalnya itu berasal dari guru yang tidak menyenangkan baginya, dan juga dia tidak suka dengan materi yang diajarkan, maupun dia juga tidak menyenangi atau suka terhadap teman-teman yang ada di sekolah. Kemudian faktor lain yaitu faktor dari luar, yaitu faktor lingkungan keluarganya sendiri yang tidak mendukung. Tentu kita sebagai seorang guru harus memberikan motivasi kepada si Robert ini agar untuk bersemangat
ke sekolah dan juga mencintai ilmu, maka kita bisa mendekatkan diri kepada dia dengan secara ekstrim, yaitu memberikan perhatian yang khusus dan lebih kepada si Robert ini, agar dia bisa menceritakan apa saja permasalahan-permasalahan yang terjadi terhadap dirinya sehingga dia tidak mau bersekolah. Nah, setelah kita mengetahui permasalahan yang terjadi terhadap Robert, tentu kita bisa menerapkan model pembelajaran sesuai dengan minat dan juga bakatnya sendiri. Nah, pada kasus si Robert ini, model pembelajaran yang dapat kita terapkan yaitu model pembelajaran problem based learning, di mana problem based learning ini menuntut untuk peserta didik mampu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam dirinya maupun di sekitarnya dengan sesuai dengan keluasan bakat dan juga minatnya sendiri. Nah, dengan memberikan tugas yang asik dan juga menyenangkan, itu juga termasuk motivasi yang dapat kita terapkan kepada si Robert ini. Selain itu, di dalam proses belajar mengajar, guru juga bisa menerapkan ice breaking. Dengan ice breaking ini sudah memberikan semangat kepada si Robert untuk bersekolah dan juga belajar di dalam kelas, karena ice breaking ini bentuk permainan yang mencairkan suasana menjadi pembelajaran yang asik dan juga menyenangkan di dalam kelas. Tentu ini akan menjadi motivasi dan juga memberikan semangat kepada Robert untuk mau belajar dan juga bersekolah setiap harinya dan berinteraksi dengan teman-temannya di sekolah. Setelah sekian pemaparan materi dari kelompok kami terkait materi teori-teori belajar dan juga penerapan prinsip-prinsip teori konstruktivisme dan bagaimana memotivasi belajar pada peserta didik yang memiliki permasalahan di dalam kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.